Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiarti dari kelas 29C. Materi yang akan saya paparkan hari ini yaitu gerak, gaya, dan pesawat sederhana. Mata kuliah konsep dasar IPA. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Adiarti. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar gerak, gaya, dan pesawat sederhana. Gerak Apa yang dimaksud gerak? Perhatikan animasi berikut ini. Mobil yang bergerak dari titik A ke titik B, artinya mobil mengalami perubahan kedudukan menuju ke titik B, sehingga bisa dikatakan mobil bergerak. Jadi, gerak adalah perubahan kedudukan terhadap acuan tersebut. Perhatikan mobil berikut ini. Apakah mobil ini terlihat bergerak? Tapi bagaimana jika ditambahkan gambar gedung? Maka mobil akan terlihat bergerak. Suatu benda dikatakan bergerak, itu ditentukan oleh acuannya. Jika acuan kita layar HP atau laptop, maka mobil tidak bergerak. Tetapi jika acuan kita gambar gedung, terlihat bergerak. Jadi, benda dikatakan bergerak atau tidak ditentukan oleh acuannya. Artinya, gerak bersifat relatif. Gerak dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, gerak lurus, yaitu gerak yang lintasannya lurus. Contohnya, buah yang jatuh dari pohon. Gerak melingkar, gerakan yang lintasannya berbentuk lingkaran. Contohnya, setir mobil. Ketiga, gerak parabola. Gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Contohnya, bank yang ditendang oleh seorang anak. Keempat, gerak acak. Gerak yang lintasannya acak. Contohnya, gerak kupu-kupu yang ada di gambar berikut ini. Apa itu gaya? Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Gaya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua permukaan benda yang saling bersentuhan dengan berlainan arah. Contoh gaya gesek: roda ban mobil dan ban motor yang bersentuhan dengan jalan. Gaya magnet adalah gaya tarik maupun gaya tolak yang dihasilkan oleh magnet. Contoh gaya magnet adalah jika magnet didekatkan dengan konduktor, maka magnet akan menarik konduktor. Gaya gravitasi adalah gaya yang terjadi
antara semua partikel yang mempunyai massa di dalam semesta. Gaya gravitasi bumi yang menyebabkan orang jatuh ke tanah. Gaya memiliki 3 rumus dasar untuk menjelaskan gerak benda. 3 rumus tersebut yaitu 1. Hukum 1 Newton. Jika perjumlahan atau pengurangan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, benda semula diam tetap diam. Serta benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak Hukum 2 Newton. Percepatan atau perubahan dari kecepatan gerak selalu berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda dan selalu berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum 3 Newton. Jika suatu benda memberikan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua membalas gaya dari benda pertama dengan arah berlawanan. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang membantu pekerjaan manusia. Dalam mempelajari pesawat sederhana, kamu akan mengenal istilah berikut ini. Titik tempuh, yaitu titik yang menjadi tumpuan beban dan sifatnya tetap. Titik beban, yaitu tempat melekatnya beban. Titik kuasa, yaitu tempat diberikannya gaya kuasa. Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda beralur yang dikelilingi oleh tali. Prinsip kerja katrol adalah mengubah arah kerja gaya sehingga beban bisa terangkat dengan mudah. Ternyata, katrol memiliki kesamaan dengan pungkit, yaitu terdiri dari titik tempuh, titik kuasa, dan titik beban. Katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya selalu tetap saat digunakan. Contoh katrol tetap bisa kamu lihat di gambar berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, 0 berperan sebagai titik tempuh, B sebagai titik beban, dan A sebagai titik kuan. OB sama dengan lengan beban, dan OA sama dengan lengan kuasa. Katrol jenis ini biasa digunakan sebagai pengerek timba di sumur. Dirumuskan sebagai berikut. Keuntungan mekanik sama dengan usaha per gaya. Oleh karena besarnya gaya kuasa yang digunakan sepenuhnya untuk menarik beban W, maka gaya sama dengan usaha. Artinya keuntungan mekanik katrol tetap bernilai 1. Katrol bergerak adalah katrol yang ikut bergerak atau berubah posisi saat digunakan. Katrol majemuk adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Semakin banyak katrol yang digunakan, semakin mudah digunakan untuk mengangkut sebuah barang. Keuntungan mekanik katrol majemuk bisa dilihat dari banyaknya tali. Katrol majemuk yang ada di samping dari 2 katrol bergerak dan katrol tetap, ketika katrol dihubungkan oleh sebuah tali sedemikian sehingga
terbentuk 3 lilitan tali sesuai nomor yang ada di samping, yaitu 1, 2, dan 3. Oleh karena itu, keuntungan mekaniknya sama dengan 3. Pengungkit adalah pesawat sederhana berupa batang keras yang dapat berotasi suatu titik tempuh. Perhatikan gambar berikut. Keterangan F sama dengan gaya kuasa, W sama dengan beban, LK sama dengan lengan kuasa, dan LB sama dengan lengan beban. Macam-macam pengungkit. A. Pengungkit jenis 1. Pengungkit jenis 1 adalah pengungkit yang titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Jenis ini merupakan bentuk dasar dari suatu pengungkit. Contoh pengungkit jenis 1 adalah jungkat-jengkit, gunting, tang, palu, linggis, dan sebagainya. Pengungkit jenis 2. Suatu pengungkit dikatakan berjenis 2 jika titik bebannya berada di antara titik tempuh dan titik kuasa. Contoh pengungkit jenis 2 adalah gerobak dorong, membuka tutup botol, pemecah kemiri, dan sebagainya. C. Pengungkit jenis 3. Pengungkit jenis 3 adalah pengungkit yang memiliki titik kuasa di antara titik beban dan titik tumpuh. Contoh pengungkit jenis 3 adalah pinset, alat pancing, stapler, lengan saat memegang benda, dan lain sebagainya. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Hal itu bertujuan untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat. Semakin landai bidang miring, gaya yang diberikan semakin kecil. Sebaliknya, semakin curam bidang miring, maka gaya yang diberikan semakin besar. Keterangan F sama dengan gaya, W sama dengan beban, H sama dengan tinggi papan, dan E sama dengan panjang papan. Perhatikan gambar berikut ini. Contoh peralatan yang memanfaatkan prinsip bidang miring adalah tangga yang dibuat berkelok-kelok, pisau, kapak, skrup, dan sebagainya. Dapat dilihat dari contoh gambar di bawah berikut ini.